Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian cara pesan. Bagian cara pesan ini ada satu gambar besar ya, yang menampilkan aplikasi mobile dari Bukadar ya, Bukadar Apps ya. Kemudian langkah-langkah pesannya. Langkah pertama, misalnya download aplikasinya dulu. Langkah kedua, pilih makanannya. Langkah ketiga, pengiriman gitu ya, sesuai kirim gitu ya. Terus kemudian ada dua tombol di sini, ada download App Store sama di Play Store ya. Jadi aplikasinya Bukadar ada di App Store dan Google Play Store ya. Ini fiktif aja. Untuk mencari tombol ini ada banyak. Silahkan cari bisa Anda googling sendiri, cari. Oke, kita mulai di bagian cara pesan ini. Yang pertama Anda harus lakukan adalah membuat section baru. Section, kita beri nama bagian cara pesan ya. Bagian cara pesan. Oke. Kita lanjut. Kita bagi ini menjadi dua ya, berarti ya. Dua kolom ya. Oke. Pertama seperti yang sebelumnya, kita buat div ya. Div tag-nya untuk class row-nya ya. Class row barisnya. Nah, baru kita masukkan kolom-kolomnya. Ini satu baris. Satu baris, kemudian barisnya kita masukkan kolomnya. Kolomnya berarti satu dipecah jadi dua ya. Berarti div class-nya kita buat div class baru lagi, div class kolom nah span-nya satu of two ya, of dua, satu dari dua. Jadi kolomnya ada dua. Kita tutup. Kemudian kita untuk bagian yang sebelah kiri ya, kita berikan gambar ini, gambar apps iPhone-nya ya, gambar HP-nya, gambar smartphone-nya ya. Oke, kita masukkan gambarnya. Pertama seperti biasanya image src source-nya dari resources. Kemudian ke img, kemudian kita pilih yang ini png ya, gambarnya. Kemudian kita beri alternatif juga, Bukadar Apps. Oke, menarik sekali ya. Kemudian kita buat kelas untuk ini. Kelasnya up screen ya, tampilan apps-nya ya, up screen. Oke, selesai. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Ya, ini ada gambar HP-nya ya, smartphone-nya. Oke, sebelah sini sekarang. Sama seperti yang di atas. Kita buat class row baru. Kita buat di dalam row ini, kita buat yang kedua ya. Kolom yang kedua. Masih di dalam sini.
Class all span sama seperti yang di atas, 1 of 2. Oke, kita tutup. Nah, untuk ini kita berikan langkah-langkah pesannya ya, langkah-langkah pemesannya. Kita buat div baru, div class langkah pesan. Kemudian kita buat div baru juga, div untuk angka 1. Kita lanjutkan, kita buat paragraf baru untuk isi yang nomor 1 ya, langkah nomor 1. Pakai paragraf P. Nah, saya sudah siapkan langkah-langkahnya di sini. Pertama, daftar di apps Bukadar ya. Kita taruh di sini. Oke, Anda copy paste. Langkah nomor 2. Langkah nomor 2 adalah pesan makanan lewat mobile, website atau cukup di telepon ya. Anda copy paste juga lagi. Jadi ada 3 langkah, langkah 1, 2, 3. Langkah nomor 3 adalah pesanan segera dikirim ke alamat Anda, nikmatilah makanan tersebut ya. 3 langkah mudah pesan di aplikasi Bukadar. Oke, sudah jadi, kita simpan. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini, 1, 2, dan 3. Kembali ke desain yang tadi ya. Tadi kita sudah pecah 2, ada 2 kolom. Kolom sebelah kiri kita taruh gambar mobilenya, gambar iPhone ya, smartphone-nya kita taruh di sini. Kemudian bagian kanan kita sudah buat langkah 1, langkah 2, langkah 3-nya. Nah, kita tambahkan 2 tombol ini, 2 tombol download di App Store dan get it on Google Play ya. Saya sudah sediakan di folder, nanti Anda cari sendiri download ya. Karena menurut desainnya masih di daerah kanan, berarti masih dalam div yang ini ya. Div yang ini. Oke. Kita berikan masih di 1 dari 2. Nah, berarti di sini ya. Penutupnya ini di sini. Kita pasang A. Belum kemana-mana dulu ya. Oke. Di dalamnya ada 2 gambar ya, berarti IMG SRC. Nah, gambar pertama gambar yang ini. Resource IMG image, kemudian ada gambar yang ini ya. Oke. Pakai alternatif juga. Tombol App Store.
Kemudian selanjutnya sama, cuma kita ubah gambarnya jadi gambar yang lain. Oke. Gambar Google Play ya. Nah, tombol Google Play Store. Oke. Untuk bagian ini kita berikan kelas ya. Kelas. Kita beri nama tombol apps. Nah, tombol apps. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nanti kita setting. Dan untuk bagian atas belum kita bikin ya. Nanti kita bikin. Bagian atas kita nanti beri tulisan. Seperti di desainnya. Di desain ada tulisan cara pesan. Oke, kita lanjutkan. Sesuai desain kita akan menambahkan tulisan cara pesan ya. Berarti di mana? Di bawah row ini ya. Kelas row. Dari bagian cara pesan. Dari section bagian cara pesan. Di bawah sini kita menggunakan H2. Kemudian kita tulis cara pesan. Kita gunakan ini M dash ya, yang tadi seperti tadi M dash ya, semudah 1, 2, dan 3. Oke, kita simpan. Rupanya ada sedikit kesalahan ya. Jadi penutup div row-nya di sini sebetulnya. Ditutup di sini. Nah, jadi div yang ini bukan penutupnya. Oke, kita lihat hasilnya, kita save all. Dan di sini kita buat lagi baru div row baru ya. Jadi div class row. Ayo. Penutupnya sudah ya di sini berarti. Div ya. Penutupnya di sini. Oh, ini dihapus dulu. Penutupnya di sini ya. Div. Oke, sedikit kesalahan di situ ya. Kita lihat hasilnya. Salah ternyata, ini lokasinya harusnya di atas sini ya, di bawah sini. Sorry, ada sedikit kesalahan. Oke, sudah benar sekarang, semoga ya. Kita simpan. Ya, hasilnya sudah benar. Ke bagian selanjutnya, ke bagian CSS, tapi sebelumnya saya tambahkan baru lagi ya. Kelas baru nanti. Ini di bagian kanan sebenarnya agak mepet ke sini ya. Kita geser ke sini nanti. Ya, mungkin. Kemudian nanti kita setting bagian ini. Oke, sebelumnya kita menuju ke HTML dulu. Kita tambah satu kelas. Di sini ya. Kita beri nama cara pesan
box ya, kita bikin cara pesan box. Copy paste saja. Kita buat lagi di sini cara pesan box. Jadi ada dua ya, atas dan bawah. Kita simpan. Oke, kita menuju ke style CSS. Di style CSS yang tadi ya, kita jadikan selektor cara pesan box ya. Kita buat padding margin top, marginnya bukan padding, margin topnya jadi 30 pixel. Top 30 pixel. Kita simpan semua dulu, kita lihat hasilnya. Oke, agak mendingan ya. Kita lanjut. Kita balik lagi ke kita selektor cara pesan box. Untuk kita titik 2 dulu. First child. Anak pertama, first child. Kita setting text align. Anak pertama, first child, berarti yang ini. Nah, yang ini anak pertama ya. Kita ubah beberapa setting text align. Ini gambar, tapi kenapa text align? Ya bisa dianggap sebagai teks ya, meskipun ini gambar. Sorry, ini salah di sini ya. Text align. Nah, text align kita coba geser ke sini ya, ke kiri. Kiri berarti kalau kiri berarti left apa right? Right ya, ke right, ke kanan. Gesernya ke kanan. Text maksudnya rata kanan ya. Kemudian kita beri padding right ya, right, padding kanan 3%. Kita lihat hasilnya. Nah, udah bergeser ke sini ya. Ke sini. Oke, kita lihat yang bagian ini, berarti ini last child ya. Ini kan tadi first child. Nah, yang kedua cara pesan box titik 2 last child. Nah, last child titik 2 dalam kurung. Kita buat padding left-nya 3% ada. Padding left 3%. Kita lihat hasilnya. Ya. Kita lanjutkan ke bagian ini dulu. Ke up screen titik screen. Berarti bagian yang ini nih ya, yang ini up screen untuk gambarnya. Kita buat lebarnya 40% saja ya. Kita buat lebarnya 40% wide 40%. Kemudian kita balik lagi. Kita sekarang setting yang bagian ini, langkah pesan ya. Berarti bagian yang ini. Nah, untuk bagian yang langkah pesan kita coba langkah pesan. Kita buat margin bottomnya, margin bottom
margin bottom sebesar 50 pixel. Kita lihat hasilnya ya. Kemudian langkah pesan yang div ya. Langkah pesan div yang ini ya. Div yang 1, 2, dan 3. Titik langkah pesan div. Kita buat warnanya sama seperti yang tadi. Warna kita ya. E67. Yang ini kemudian kita buat, saya simpan dulu, kita lihat hasilnya. Anda lihat berubah warna ya, 1, 2, dan 3-nya berubah warna. Kemudian kita beri border agar ada lingkaran ya. Border 2 pixel. Oke, kita simpan. Kita buat 2 pixel. Kemudian solid. Kemudian warnanya ini ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat displaynya, display inline block. Nah, kita lihat di sini lagi ya. Kita buat lagi border radius. Jadi membuatnya jadi lingkaran ya. Tadi kan kotak ya. Border radius. Radius mana? Di atas. Border radius sebesar 50%. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Jadi lingkaran ya. Kita lanjut. Height-nya kita buat 50%. 50 pixel. Height 50 pixel. Width-nya 50 pixel. Kita lihat lingkarannya akan berubah. Ya, jadi seperti ini. Dilanjut, teksnya kita buat ke tengah. Ini kan teksnya agak ke sini ya. 1, 2, dan 3 agak ke sini. Kita buat ke tengah. Kita gunakan text align center. Text align center. Kita lihat hasilnya. Ya, udah center. Tapi kurang ke bawah ya. Kita tambahin lagi. Padding. Kita tambahin padding 5 pixel. Ya, agak ke sini ya, agak ke bawah. Dilanjut lagi untuk float ya, ke left. Nah, seperti ini jadinya malah. Dilanjut lagi, font size-nya kita buat, font size kita buat jadi 150%. Margin right-nya kita buat jadi 25%. Margin right 25%. Kita simpan. Hasilnya acak-adut seperti ini. Nanti coba kita perbaiki. Oke, kita perhatikan tadi hasilnya acak-adut seperti ini ya. 1, terus kemudian ini 2 menggeser ke sini, terus 3. Tambahan yang harus Anda tambahkan, ada kesalahan ya. Anda lihat di sini,
Div kelas langkah pesan harusnya dari sini sampai ke sini. Ke sini ya. Kemudian div kelas langkah pesan lagi, terus kemudian div kelas langkah pesan lagi. Jadi ada 3 div tag di sini, tambah yang kita belum berikan. Saya tadi langsung copy paste. Kita copy paste saja ya. Di bagian ini kita jadikan penutup untuk yang atas. Kita buat yang baru lagi di sini. Kita tutup di bagian ini, bawah sini. Oke. Kita buat baru lagi di sini. Kita tutup di bawah sini. Udah ya, sudah kita tutup. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah baik. Oke, lihat hasilnya sudah baik ya. 1, 2, dan 3. Seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Kita beri margin top sebesar 70 pixel. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ke tombolnya ya, tombol. Wah. Kita lihat. Tombol app. Kita lihat image-nya aja, kita perbaiki mg. Kita buat tingginya jadi 50 pixel saja supaya seragam. Ya, kita lihat. Ya, Anda lihat di sini sudah tingginya kita perbaiki ya, 50 pixel saja. Jadi tingginya seragam. White-nya, height-nya. Kemudian kita tambah white. Kita buat auto saja. Margin right kita buat 10 pixel. Oke, seperti ini. Ini ada kotoran ya. Kita lihat nanti di HTML sepertinya. Setelah diperhatikan di HTML, seharusnya ini ada 2 tombol, tapi saya membuat hanya 1 tombol ya. Oke, kita buat jadi 2 tombol. Anda tutup copy paste sini aja dulu, Ctrl C. Ini tombol yang pertama kita tutup ya. Kita tutup. Jadi ini 1 tombol sendiri ya. 1 tombol, kemudian tombol berikutnya kita buat. Dan sudah ditutup di sini ya. Kita lihat hasilnya. Anda perhatikan ini bisa versinya seperti ini ya. Ini tombol yang pertama. Kemudian ini tombol yang kedua ya. Hasilnya akhirnya tidak ada kotorannya lagi ya, aman. Oke, kita lanjutkan. Kita coba perbaiki ini jaraknya sangat jauh sekali ya.
sangat jauh sekali, agak ganjil. Kita lihat di sini, kita coba lihat di sini, kita bikin margin right-nya 25%. Kita coba 25 pixel ya, 25 pixel. Saya simpan. Ya, lebih dekat ya. Jadi ini sekarang kita menggunakan 25 pixel. Untuk lebih bulatnya lingkaran kita bisa buat di sini 55%, 55 pixel juga boleh. 55 pixel saya simpan. Oke, sekarang lebih baik ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Jarak antara bagian makan sama bagian cara pesan sangat dekat sekali ya. Apa yang salah kita inspect ya. Kita inspect elemennya menggunakan ini, developer tool. Anda perhatikan di developer tool, bagian makanan dan bagian cara pesan ada, nah ini, ada bagian birunya Anda lihat melonjak ya ke atas. Ada sebetulnya jarak, tapi ini menabrak ke sana gitu. Oke, kita coba perbaiki menggunakan clearfix seperti yang dulu pernah kita coba. Ya, saya sudah ketikkan di sini ya, clearfix, zoom 1 dan seterusnya. Ini Anda tidak perlu mengerti dulu ya. Ini untuk memperbaiki tabrakan tadi ya. Oke, selektor ini kita taruh di bagian makan yang tadi ya. Bagian makan, Anda copy nama selektornya, jadikan kelas di bagian di indeks HTML ya. Di bagian makan ya. Oke, di bagian sini. Bagian UL-nya, pamer menu ya. Clearfix. Langsung kita clearfix. Kita simpan. Hasilnya kita lihat. Ya, sekarang sudah ada jarak sini ke sini ya. Jadi lebih enak dilihat. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi di style CSS untuk langkah pesan ya. Langkah pesan di sini Anda menambahkan selektor langkah pesan, tapi last of type ya. Kita buat margin bottomnya jadi 80 pixel. Disimpan. Kita lihat hasilnya, ya lebih enak dilihat ya. Selanjutnya agar lebih indah juga Anda bisa menambahkan background warna abu-abu di belakang. Jadi lebih menarik. Jadi ada pemisah antara bagian satu dengan bagian yang lain. Untuk itu Anda menuju ke sini indeks HTML, namanya bagian kita buat selektornya ya, bagian cara pesan. Saya copy. Kita taruh di sini saja. Sini. Bagian cara pesan kita beri background color abu-abu. Abu-abu mungkin lebih baik kita coba F4 ya. Simpan, kita simpan. Ya, di sini kita udah abu-abunya tidak terlalu kelihatan, tapi di sini ada warna ya. Oke. Terima kasih, sampai di sini kita lanjutkan.